Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwazihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta, Zat yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita masih bisa bertahan untuk berucap istighfar kepada Allah dan berucap syukur kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin setiap seba'da sholat kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bahwa kita ingin selalu oleh Allah diberikan kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat. Meminta kebaikan artinya kita menjauhkan diri dari segala yang akan menyiksa kepada kita di dunia ataupun terlebih kita di akhirat. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa itu tidak salah asal kita yakin dengan doa sapu jagat tersebut, maka Allah akan mengkabul doa tersebut. Kita selalu berlindung dari Allah supaya dijauhkan dari siksa api neraka dan didekatkan kepada kenikmatan surga. Ada beberapa golongan atau kelompok yang Allah jauhkan mereka daripada api atau siksa neraka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, "Hurima 'alan nar kullu hayyin layyin syahlin qaribin minan nar," bahwa diharamkan api neraka itu bagi orang-orang yang pertama yang rendah hati, lemah lembut, mudah serta dekat dengan manusia. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa maksud baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan bahwa orang yang rendah hati akan dibebaskan, akan dijauhkan dari api atau siksa neraka? Sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wajal." Tiada orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Orang yang rendah hati berbeda dengan orang yang rendah diri. Orang yang rendah diri minder, tapi orang yang rendah hati, orang yang punya banyak kemampuan dalam dirinya, tapi dia merasa bahwa dirinya belum apa-apa dibandingkan mereka. Bahwa dia punya kemampuan, tapi mengakui kemampuan orang lain ada dan bisa mampu untuk bersaing dengannya, dan dia takut kepada Allah dengan kemampuan yang diberikannya, maka dia tawadhu. Pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Dengan kemampuan, dengan ilmu, dengan apa yang dia bisa, tidak menjadikan dirinya melambung ke atas, menganggap orang lain remeh, menganggap orang lain tidak bisa. Maka la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa? Orang yang di dalam hatinya ada sombong meskipun sebesar biji sawi. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecil biji sawi, ada sombong saja di dalam diri kita, maka kita tidak akan dimasukkan surga. Kalau tidak masuk surga kemana? Pasti ke neraka. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, bahwa kibir atau sombong itu menolak kebenaran. Menolak kebenaran dari siapa? Dari orang yang kita sombongi. Kita merasa bisa nih berceramah, atau kita merasa bisa nih ilmu fikih. Orang lain berbicara tentang fikih, kita anggap bahwa orang lain itu lebih benar saya, lebih hebat saya. Bahwa al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, bahwa sombong itu menolak kebenaran yang datangnya dari siapa? Dari orang lain.
dan meremehkan orang lain, bahwa apa yang dikatakan oleh mereka itu tidak benar. Saya saja yang berkata benar itu. Ketika orang lain berbicara fikih seperti ini, oh kamu salah, yang benar itu saya. Nah itu menolak kebenaran yang datangnya dari orang lain. Padahal orang lain pun bersanad, berdalil, jelas keterangannya. Dan meremehkan orang, bisa apa sih? Sudah tahu apa sih? Nah itu sombong. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, golongan pertama yaitu orang yang rendah hati. Yang kedua, kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang lemah lembut layyin. Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta fadhon ghalidul qalbi lang fadu min haulik. Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 berfirman, dan kurang lebih artinya, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hei Nabi Muhammad, lemah lembutlah terhadap umat. Seandainya engkau kalau keras, niscaya umat akan menyingkir darimu. Bahwa ketika Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan risalah, dalam menyampaikan firman Allah, selalu keras, tidak pernah lembut, tidak pernah atau jarang lemah lembut, maka umat akan kabur. Maka baginda Rasul lemah lembut karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yuhrami rifqa yuhramil khair." Barang siapa tidak memiliki kelembutan, baginya tidak ada kebaikan. Artinya bukan berarti kita selalu lemah lembut, ditalapung, kelepak. Lemah lembut, tetap lemah lembut. Bahwa ada orang yang berjudi, tidak apa-apa berjudi. Yang penting tidak merugikan orang lain. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Orang yang mabok, tidak apa-apa mabok, minum minuman keras. Asal diam di rumah, tidak kemana-mana. Tidak apa-apa, tidak puasa. Tapi asal jangan di depan orang lain. Pada muslim nih. Itu bukan lemah lembut. Bodoh namanya. Ada saatnya kita bersikap tegas, ada kalanya kita berlemah lembut. Seperti halnya, yuk berjamaah. Mudah-mudahan dengan berjamaah kita banyak rizki. Orang lain tidak mau berjamaah. Udahlah, kalau belum bisa berjamaah tidak apa-apa. Yang penting sholat 5 waktu dulu. Lemah lembut. Tapi ketika sesuatu yang lain ada, maka harus keras, ya tegas. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kata baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahlun, yaitu orang yang mudah, tidak sulit, ringan baginya memberikan bantuan terhadap orang lain, baik dengan tetangga, baik dengan tenaga, baik dengan pikiran, ataupun dengan harta. Orang yang mudah memberikan bantuan kepada orang lain, jelas bahwa orang itu akan dijauhkan daripada neraka. Tidak, sudah jelas, karena orang yang meringankan beban orang lain, jangankan Allah Subhanahu wa taala, orang yang diringankan bebannya pun akan merasa bahagia. Terlebih Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manafasa'an mu'minin kurbatan min kurbid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamati wa man yasra ala ma'sirin yasrallahu alaihi fid dunya wal akhirati wa man satara muslima satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi aunil akhih." Barang siapa menghilangkan kesusahan daripada mukmin, daripada orang lain yang sama-sama beriman kepada Allah, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat.
Tapi dalil ini jangan dijadikan alasan nih. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada siswa, ada mahasiswa yang mengatakan ketika diberi soal yang susah, jangan mempersulit soal ini. Siapa yang mempersulit urusan orang lain, Allah akan mempersulit dirinya di hari kiamat. Itu kan soal ujian. Tidak pas menerapkan hadis ini kepada soal tersebut. Mahasiswa mengajari guru atau dosennya dengan dalil itu. Bukan, itu tidak pas. Namanya salah alamat palsu. Kita lanjutkan bahwa Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa membantu orang lain yang kesulitan, Allah akan memudahkannya urusan di dunia dan urusan di akhiratnya. Barang siapa menutupi aib mukmin, kekurangan orang lain ditutupi, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu melindungi hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Kita menutup aib orang lain, Allah akan menutup aib kita di dunia sampai di akhirat. Kesulitan orang lain kita permudah, kita akan dipermudahkan oleh Allah. Yang konkret mudah nih cara aplikasikannya. Ketika kita sedang berkendara, ada orang yang ingin menyeberang. Kebetulan kita masih ada kesempatan untuk ngerem kendaraan kita. Maka rem dulu, berikan mereka untuk lewat. Maka akan berbahagia orang yang nyebrang. Kita akan diberi kemudahan oleh Allah langkah-langkah di hari itu sampai hari kiamat. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang keempat kata baginda Rasul supaya kita terhindar dari siksa neraka, yaitu akrab, dekat dengan kerabat, dengan keluarga, komunikasi yang baik, menyenangkan dan mudah senyum. Ketika ada lawan, kita mudah senyum. Tapi kalau kita sendirinya senyum sendiri. Tapi banyak sekarang hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu tersenyum sendiri saja, membuka handphone, ketawa, ketawa. Mungkin sebagian orang mengatakan dulu itu ada orang yang ketawa sendiri, sekarang banyak terjadi. Jadi kalau mau ketawa lihat HP, berarti kita harus dekat dengan orang lain juga supaya tidak dikatakan gila. Tapi bukan itu maksud al-fakir. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah, akrab, dekat, menyenangkan, mudah tersenyum. Bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak ada kesempurnaan bagi iman dari kalian, kata baginda Rasul, hingga kalian mencintai apa-apa bagi saudara kalian dan apa-apa yang ada pada diri kalian. Artinya bahwa kita mencintai saudara kita seiman dan keyakinan seperti kita mencintai diri sendiri. Ketika orang lain sakit, kita tuh ikut merasakan sakit. Ketika saudara kita dihina, bahkan mungkin dibantai, kita merasakan bahwa kita sedang dihina, sedang dibantai. Bantu mereka. Kita mencintai mereka karena Allah. Di hadis yang lain, baginda Rasul Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tahabbu, bahwa saling berbagilah, memberi hadiah, kalian akan saling mengasihi. Saling berbagi dengan rekan sesuatu yang bisa dibagikan. Hadirin para pecinta Nabi SAW, seperti saling berbagi, kita ada kelebihan harta, kita berbagi dengan teman, dengan rekan, dengan keluarga, maka akan saling mengasihi, saling menyayangi. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita sebagai umat baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhindar daripada siksa api neraka dan didekatkan kepada kenikmatan surga. Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan dan kekhilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.